Secara legitimasi MK sudah menyampaikan 02 sebagai benar, namun itu belum selesai bagi kami. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan turunan-turunannya, siapapun dan turunannya, 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka karena tidak pantas memimpin Indonesia. Berbeda dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Isra, insya Allah kita Hakim tetap Konstitusi menang, Eni Nurbaningsih, karena yang menang itu adalah tetap berada dalam kebenaran dan kesabaran sebagaimana nasihat dari Habibina Muhammad SAW. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusan sudah dibacakan oleh MK ya. Kita masih ada banyak hal yang aneh-aneh, yang lucu-lucu, komentar-komentar yang sangat menggelitik ya. Tentu saja ini sangat menarik untuk kita tekankan sebagai memori ya, bahwa memang di Pilpres itu sangat kadang-kadang tidak relevan untuk kita cerna, untuk kita melihat. Tapi itulah kejadian politik di Indonesia. Oke, kita ikuti bagaimana detik-detik Hakim Ketua MK Suhartoyo menyampaikan keputusannya, kemudian secara langsung bagaimana reaksi dari beberapa peserta Pilpres ya, kemudian bagaimana tanggapan masyarakat atau pendukung masing-masing. Oke, kita ikuti bagaimana Pak Hartoyo selaku Ketua Hakim menyampaikan detik-detik keputusannya. Putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai berikut. Dipersilakan. Oke, kita sudah mendengar putusan Hakim Ketua Hakim terkait tentang putusan. Dan kemudian ada 3 hakim yang dissenting opinion karena punya pendapat yang berbeda. Oke, saya kira itu sudah berlalu. Nah, bagaimana kita melihat reaksi ya, reaksinya daripada Pak Anies, Pak Muhaimin, juga Pak Ganjar ya, ketika keputusan itu selesai. Oke. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Ini pemohon adalah reaksi seluruhnya. dari paslon. Ketok. Nah, ini wajar-wajar saja ya, wajar-wajar saja. Memang kita jeripaya, namanya Pilpres itu mau butuh di dana besar ya, kemudian dikalahkan seperti itu ya, wajar kalau ada reaksi yang memang bermacam-macam. Namun, nah ini setelah kedua paslon calon dan sudah menyatakan mengucapkan selamat kepada pemenang atau Pak Prabowo, tapi masih ada beberapa pendukung yang masih tidak menerima kekalahan mereka. Ini kan lucu ya. Ketua capresnya sudah menerima kekalahan, tetapi pendukungnya belum menerima. Ini kan lucu. Jadi kadang-kadang bagaimana ya? Kejadian-kejadian lucu itu Pak. Dan ini juga membahayakan dirinya sendiri. Karena apa? Ucapannya itu kan kadang-kadang ucapannya itu sangat menghina orang, ya, terutama menghina penguasa. Presiden Jokowi ya, yang juga Gibran sekeluarganya. Ini ada seorang ibu ya, yang ibu-ibu yang berbicara vokal ya, luar biasa. Nah, ini patut kita cermati dan tidak perlu dicontoh karena ini membahayakan dirinya sendiri.
Nah, coba kita lihat bagaimana ini seorang ibu ya, sebenarnya umurnya agak tua ya. Berbicara ngelantur, negara kaya wae dhewe. Nah, coba kita lihat. Ini berbahaya sebenarnya. Secara legitimasi MK sudah menyampaikan 02 sebagai benar, namun itu belum selesai bagi kami. Ya, betul. Kami tidak terima Indonesia tanpa Jokowi, Indonesia tanpa Jokowi dan turunan-turunannya. Siapapun dan turunannya 02 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka karena tidak akan memimpin Indonesia tahu. Kalian tunggu, berdoa, tenang, sabar, insya Allah kita tetap menang. Karena yang menang itu adalah tetap berada dalam kebenaran dan kesabaran sebagaimana nasihat dari Rabbana Muhammad SAW. Ini kan, dia merasa paling benar, dia sih merasa paling menang. Dia merasa yang punya Tuhan, yang punya Allah, yang lain tidak punya. Dan Pak Jokowi tidak boleh hidup di negara Indonesia. Ini kan carpe diem, ya. Ini kan seperti orang stres, ya, seperti orang stres. Bagaimana mungkin, ya, Pak Jokowi tidak boleh di negara kita. Ini kan orasi-orasi yang sangat membahayakan dirinya sendiri. Nanti kalau ditindak tegas dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, penghinaan pada kepala negara, nanti mewek. Ini kelihatannya orang terkenal ya, saya melihat video di aplikasi yang lain dan kelihatannya orang terkenal, tapi dia masih belum mengakui kekalahan. Sedangkan Anies sudah mengaku kekalahan. Inilah hal-hal yang sangat lucu ya, yang mereka tidak menyadari kekalahan itu. Dan paling menganggap paling benar. Inilah yang paling lucu itu kan Pak Prabowo jadi itu dianggap itu salah. Padahal jadinya Pak Prabowo itu juga ketentuan Tuhan, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kan sama dengan menentang Tuhan, menentang Allah. Kenapa? Pak Prabowo jadi itu adalah takdir Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia itu hanya lantaran saja. Mereka tidak menyadari. Berarti ini menyalahkan Tuhan. Oke, ini ada lagi yang lucu, sangat lucu sekali ini. Ada seorang pemuda, dia menyatakan Pak Jokowi gagal memimpin negara kita. Pak Jokowi gagal menjadi selama 10 tahun menjadi presiden Indonesia. Presiden yang paling gagal. Nah, ini lucu-lucu lagi nih. Ngomong ngalor ngidul ya. Seperti seorang pemain sandiwara, orasi, sakar PDW, ngawur, tarik data, ya, asal bicara ini yang oke. Ini kan orang stres, ya. Ini kan orang stres, ya. Bicara semaunya sendiri. Pak Jokowi presiden paling gagal. Pak Jokowi presiden merusak demokrasi. Nah, maunya Pak Jokowi nuruti Anda, maunya hakim nuruti perkataan Anda. Hakim itu adalah wakil Tuhan, ya. Pak Jokowi itu presiden yang paling sukses ya selama 10 tahun di dalam memimpin Indonesia. Anda tahu Pak Jokowi akan dijadikan sekjen PBB. Orang berpengaruh di dunia. Gagal gimana? Ini kan orang-orang stres ya.
Jadi masih banyak orang-orang stres ya. Capresnya sudah mengakui kemenangan lawan, tapi pendukungnya masih stres. Oke, mudah-mudahan mereka ya berbicaranya juga ngalor ngidul, mereka segera sadar bahwa kemenangan daripada Pak Prabowo itu semua karena takdir Allah. Jadi bukan berarti hanya Anies saja. Jadi Anies ditakdir Allah nggak jadi. Bukan MK itu hanya lantaran sebagai manusia. Dia adalah wakil Tuhan yang ada di bumi ini untuk menentukan agar mereka menyadari bahwa semua di sini adalah orang-orang yang terbaik lah, capres-capres itu. Jadi Anda jangan memaksakan kehendak. Kalau jago Anda tidak jadi, itu berarti Tuhan tidak menghendaki. Itu saja. Takdir Allah seperti itu. Jadi bukan karena Pak Jokowi, karena Gibran, karena itu sudah tidak, itu sudah lepas. Anda sudah ikhtiar ya. Oke. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.